Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik The Project Charter atau Piagam Proyek. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik. Ya, learning objective atau tujuan dari pembelajaran dari Project Charter ini, yang pertama adalah menetapkan manajemen integrasi proyek, yang kedua menjelaskan peran manajemen integrasi proyek dalam pengembangan rencana proyek, pelaksanaan rencana proyek, dan kontrol perubahan secara keseluruhan, mengembangkan piagam proyek, mengidentifikasi langkah-langkah dalam kerangka perencanaan proyek. Project Integration Management. Dalam konteks manajemen proyek, integrasi mencakup karakteristik penyatuan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan integratif yang penting untuk penyelesaian proyek berhasil mengelola harapan pemangku kepentingan dan memenuhi persyaratan. Manajemen integrasi proyek mensyaratkan membuat pilihan tentang alokasi sumber daya, membuat trade-off di antara tujuan dan alternatif yang bersaing, dan mengelola interdependensi di antara bidang pengetahuan manajemen proyek. Project Integration Management merupakan kondisi bidang pengetahuan manajemen proyek lainnya di sepanjang siklus hidup proyek. Itu merupakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Melibatkan 6 proses. Yang pertama adalah kita mengembangkan piagam proyek. Yang kedua, mengembangkan rencana manajemen proyek. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Yang keempat, memonitor dan mengontrol pekerjaan proyek. Yang kelima, melakukan kontrol perubahan terpadu. Yang keenam, menutup proyek atau fase. Project Integration Process atau proses integrasi proyek. Yang pertama adalah kita mengembangkan piagam proyek, yang kedua mengembangkan rencana manajemen proyek, yang ketiga mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek sesuai dengan rencana manajemen proyek dengan melakukan kegiatan yang ditentukan. Keluarannya adalah hasil kerja, informasi kinerja pekerjaan, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan dokumen proyek. Yang keempat adalah memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di sini kita harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu memenuhi tujuan kinerja proyek. Ya, keluarannya dalam bentuk mengubah permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan dokumen proyek. Yang kelima adalah melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Aktivitasnya di sini adalah kita mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan sepanjang siklus hidup proyek. Outputnya dalam bentuk pembaruan status permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan dokumen proyek. Yang terakhir adalah menutup proyek atau fase. Di sini kita akan menyelesaikan semua kegiatan untuk secara resminya menutup proyek atau fase. Outputnya dari proses integrasi proyek ini pada fase yang ke-6 ini itu adalah produk akhir dalam bentuk service atau transisi hasil dan pembaruan aset proses organisasi. Piagam proyek atau project charter itu merupakan kontrak formal atau surat perjanjian sederhana menjelaskan tentang suatu proyek, termasuk apa tujuannya, bagaimana proyek itu akan dilakukan, dan siapa pemangku kepentingannya. Project charter secara formal mengakui keberadaan suatu proyek dan memberikan arahan pada tujuan dan manajemen proyek. Project charter ini akan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk menyelesaikan proyek. Project charter merupakan unsur penting dalam perencanaan proyek karena digunakan sepanjang siklus proyek. Project charter ini harus dikembangkan secara bersama, ya, dengan manajer proyek, tim proyek, dan sponsor atau kita kenal dengan komite tata kelola. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek yang akan kita kerjakan itu mendukung organisasi. Dan NOV-nya
itu realistis dan dapat dicapai. NOV di sini adalah measurable organization value. Ya, NOV adalah cara untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Project charter ini berfungsi sebagai perjanjian atau kontrak antara sponsor dan tim proyek. Dukung oleh siapapun, ya, di atas manajer proyek, misalnya CIO, COO, dan CEO. Ya, bersama dengan rencana proyek dasar, menyediakan rencana taktis untuk melaksanakan proyek. Project charter ini memberikan kerangka kerja untuk tata kelola proyek. Sekarang kita lihat apa sih tujuan dari piagam proyek ini. Pertama adalah dengan adanya piagam proyek ini, itu menandakan dimulainya suatu proyek. Dengan adanya piagam proyek, itu akan merupakan otorisasi sebuah proyek. Dia akan menjabarkan sifat dan ruang lingkup pekerjaan. Di dalam piagam proyek juga mendefinisikan secara luas hasil proyek, jadwal, dan anggaran. Menyelaraskan proyek dengan tujuan organisasi. Dan piagam proyek bisa memberikan rencana taktis untuk melaksanakan proyek. Berfungsi sebagai perjanjian atau kontrak antara sponsor dan tim proyek. Piagam proyek menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola proyek. Di dalam piagam proyek juga mendokumentasikan measurable organization value proyek, menentukan infrastruktur proyek, meringkas detail proyek, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, menunjukkan komitmen eksplisit terhadap proyek, menetapkan mekanisme kontrol proyek. Ini tujuan dari piagam proyek. Ya, tadi kita lihat ya di dalam project charter atau piagam proyek itu, pertama adalah mendokumentasikan measurable organization value, ya, proyek per kasus bisnis. Measurable ini perlu kita definisikan dengan jelas dan disepakati dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Setelah MOV itu disetujui, NOV tidak boleh dirubah. NOV mendorong proses perencanaan proyek. NOV juga menjadi dasar dari semua keputusan terkait proyek. Dua tadi menentukan infrastruktur proyek. Di sini kita akan menetapkan semua sumber daya yang dibutuhkan. Orang, sumber daya, teknologi, metode, proses, ya, manajemen proyek itu sendiri, dan bidang pengetahuan, semuanya secara terperinci. Sumber daya harus ada di tempat dan diperhitungkan ketika mengembangkan rencana proyek. Yang ketiga, meringkas detail rencana proyek. Di sini, aktivitasnya kita akan memberikan ringkasan yang berisi hal-hal berikut seperti ruang lingkup, jadwal, anggaran, sasaran kualitas, hasil, dan tonggak sejarah. Rencana proyek ini berfungsi sebagai alat komunikasi penting yang menyediakan informasi yang terkonsolidasi tentang proyek. Ya, detail rencana proyek berfungsi sebagai referensi untuk proyek selama siklus hidupnya. Yang keempat, menentukan struktur tata kelola proyek. Di sini kita akan menentukan keterlibatan pemangku kepentingan, kapan, dan bagaimana para pemangku kepentingan harus dilibatkan sepanjang siklus hidup proyek. Tentukan garis pelaporannya, kapan ya proyek itu akan dilaporkan. Buat garis besar proses untuk mengubah permintaan dan tanggapan. Yang kelima adalah menunjukkan komitmen eksplisit terhadap proyek. Ya, di sini kita harus menentukan kepemilikan proyek setelah proyek selesai. Yang keenam, menetapkan mekanisme kontrol proyek. Mekanisme yang akan diadopsi dalam mengendalikan proyek untuk memastikan keberhasilan proyek. Ini adalah contoh dari konten piagam proyek. Ya, isinya apa sih dalam piagam proyek itu? Yang pertama adalah judul dan tanggal otorisasi proyek. Yang kedua berisi tentang nama manajer proyek, informasi kontak. Selanjutnya di sini juga berisi tentang jadwal ringkasan, termasuk tanggal mulai dan selesai yang direncanakan. Jika jadwal tonggak ringkasannya tersedia, itu juga harus dimasukkan atau dirujuk. Yang keempat, ringkasan anggaran proyek dan referensi ke dokumen anggaran. Deskripsi singkat tentang tujuan proyek, termasuk kebutuhan bisnis atau pembenaran lain untuk mengotorisasi proyek. Yang keenam, tentang kriteria keberhasilan proyek.
ya, termasuk persyaratan persetujuan proyek dan siapa yang menandatangani proyek. Yang ketujuh, ringkasan pendekatan yang direncanakan untuk mengelola proyek, yang harus menggambarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, asumsi penting dan kendala, dan harus merujuk pada dokumen terkait, seperti rencana manajemen komunikasi yang tersedia, matrik peran, dan tanggung jawab. Yang kedelapan, bagian sign off untuk tanda tangan dari pemangku kepentingan proyek utama. Yang kesembilan, bagian komentar di mana pemangku kepentingan dapat memberikan komentar penting terkait dengan proyek. Ya, ini contoh yang kedua, bentuk dari piagam proyek, ya. Yang pertama itu ada tentang ID proyek, tentang pengguna proyek, deskripsi proyek, ya, tentang measurable organization value, jadi berisi tentang ID proyek, berisi tentang pengguna proyek, ya, menjelaskan tentang deskripsi proyek, ya, tentang ada isinya tentang measurable organization value, ada ruang lingkup proyek, ya, jadwal proyek, anggaran proyek, menjelaskan masalah kualitas, standar dan persyaratan, menjelaskan resources atau sumber daya yang digunakan, menjelaskan tentang asumsi dan resiko, ya, administrasi proyek, penerimaan dan persetujuan, reference dan terminologi. Ini contoh yang kedua bentuk dari piagam proyek yang ada. Ini template dari piagam proyek, ya. Yang pertama itu adalah kita menjelaskan tentang project stakeholder atau pengguna proyek. Di situ berisi tentang nama, judul, ya, dan peran dari masing-masing. Selanjutnya detail kontaknya. Yang kedua menjelaskan tentang, ya, project description atau deskripsi proyek. Di situ kita akan menjelaskan tentang latar belakang, ya, proyek itu sendiri, deskripsi tentang tantangan dan peluang, gambaran umum dampak yang diinginkan. Selanjutnya berisi tentang measurable, ya, organization value, ya, baik dalam format pernyataan atau tabel. Berisi tentang project scope atau ruang lingkup proyek, ya, di situ ruang lingkup proyek yang diusulkan, ya, yang dipertimbangkan juga bisa kita masukkan dari luar. Ya, selanjutnya berisi tentang project schedule summary, ya, ringkasan jadwal proyek, tanggal mulai, tanggal akhir, garis waktu fase dan tonggak proyek, ya, ulasan proyek dan tanggal ulasan. Selanjutnya juga berisi tentang project budget summary, ringkasan anggaran proyek. Di situ kita akan menjelaskan total anggaran proyek yang berapa yang kita akan perlukan. Selanjutnya anggaran bisa dipecah secara bertahap, ya, sesuai dengan fase yang ada. Selanjutnya project charter juga berisi tentang quality issue atau isu kualitas, misalnya persyaratan kualitas khusus, resources yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya berisi tentang asumsi dan resiko, ya. Jadi asumsi yang digunakan untuk estimasi yang dikembangkan, risiko utama misalnya probabilitas kejadiannya berapa dan dampak atau kendalanya apa saja kita akan jelaskan di sini. Ketergantungan pada proyek atau area lain di dalam atau di luar organisasi, ya, dampak proyek penilaian terhadap organisasi atau masalah luar biasa, ya, jika ada. Selanjutnya di dalam project charter juga berisi tentang project administration atau administrasi proyek. Ya, di sini ubah rencana manajemen, ya, rencana komunikasinya, rencana pengelolaan ruang lingkup, rencana manajemen mutu, rencana sumber daya manusia, dan implementasi dan rencana penutupan proyek. Dan di dalam project charter juga berisi tentang acceptance dan approval, ya, di sini tentang penerimaan dan persetujuan. Jadi ada nama nanti, ada tanda tangan dan tanggal persetujuan. Selanjutnya terakhir, ya, ada referensinya, terminologi, ya, dan lampiran. Ini adalah kerangka kerja dari perencanaan proyek atau yang kita sebut dengan project planning framework. Ya, yang pertama itu harus ada MOV-nya. Jadi measurable organization value harus kita tetapkan dan kita sepakati pertama kali dulu dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya baru kita menetapkan scope atau ruang lingkup, ya. Selanjutnya dari scope dan ruang lingkup kita akan buatkan fase, ya, fase atau tahapannya. Selanjutnya di dalam fase atau tahapan itu akan berisi task atau tugas atau kegiatan. Dan ingat, tugas atau kegiatan itu harus kita buat secara berurut, ya, atau sistematis. Dan setiap task atau activity atau tugas, ya, itu memerlukan resources atau sumber daya. Dan kita juga harus membuat perkiraan waktu. Jadi satu task atau suatu kegiatan atau tugas itu
dikerjakan berapa lama perkiraan waktunya. Ya, kita akan bisa menghitung dengan kapan dia mulai dan kapan dia akan berakhir. Ya, tugas yang secara berurut dan resources atau time estimate itu, ya itu akan kita jelaskan dalam schedule. Ya, schedule. Biasanya aplikasi yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah Microsoft Project. Ya, insya Allah kalau ada waktu kita akan praktikum untuk Microsoft Project. Selanjutnya, terakhir adalah budget. Ya, kerangka kerja atau framework dari perencanaan project atau yang kita sebut dengan project planning framework. Tadi yang pertama adalah kita harus mendefinisikan atau membuat MOV, ya, measurable organization value atau nilai organisasi yang dapat diukur. Selanjutnya kita mendefinisikan ruang lingkup. Jadi di sini ada aktivitasnya, ada inisiasi, melakukan perencanaan, mendefinisikan proyek, melakukan verifikasi, dan mengubah kontrol. Ya, bagi proyek menjadi tahapan, ya jadi tadi setelah ada MOV, selanjutnya kita menentukan scope, selanjutnya adalah membuat fase atau tahapan. Jadi proyek tadi dikerjakan, untuk mengerjakan proyek itu kita akan bagi dia menjadi berapa fase. Ya, berapa fase. Jadi setelah fase dibuat, ya kita akan buat tugasnya atau aktivitasnya. Ingat, tugas itu harus dibuat secara berurut dan ya tentukan juga sumber daya yang kita butuhkan dan kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan task ya atau tugas tadi. Ya, terakhir adalah ya yang urutan kegiatan, sumber daya, waktu dan sebagainya ini ya tahapan itu tergambar dalam schedule ya jadwal dan anggaran rencana dasar. Oke, di dalam proyek atau dalam project integration management itu dikenal dengan ada istilah yang disebut dengan the kick off meeting ya, pertemuan awal atau pembukaan awal ya. Itu secara resmi menyatakan dimulainya pekerjaan dari sebuah proyek. Dan the kick off meeting juga ya membawa penutupan ke tahap perencanaan. The kick off meeting bisa digunakan sebagai sarana komunikasi ya dengan semua stakeholder tentang proyek. Dia memberikan energi pada pemangku kepentingan ya. Dan the kick off meeting ini bisa menimbulkan sikap positif. The kick off meeting atau pertemuan pembukaan itu merupakan pertemuan yang diadakan di awal proyek. Ya, tujuannya agar para pemangku kepentingan dapat saling bertemu. Dia bisa meninjau tujuan proyek dan bisa mendiskusikan rencana masa depan. Pertemuan awal sering diadakan setelah kasus bisnis dan piagam proyek selesai, tetapi biasa diadakan lebih cepat sesuai kebutuhan. Dan the kick-off meeting ini bisa dilakukan secara virtual atau tatap muka. Ya, jadi jika seandainya para pemangku kepentingan tidak bisa dengan cara tatap muka, maka pilihan lain bisa dengan cara virtual. Ya, oke. The kick-off meeting itu ya bisa memenuhi tujuan dan dia bisa berupa, dalam bentuk kita agendakan. Ya, selanjutnya bagian untuk mendokumentasikan item tindakan kepada siapa mereka ditugaskan dan kapan setiap orang akan menyelesaikan tindakan. Jadi bentuknya bisa kita buat seperti ini formatnya. Ya, ini action itemnya, selanjutnya assign to do that. Jadi apa tindakan atau tugas yang akan dilakukan, siapa yang akan mengerjakan tugas itu dan kapan. Ya, bagian untuk mendokumentasikan tanggal dan waktu pertemuan berikutnya. Jadi di kick-off meeting ini bisa digunakan untuk mendokumentasikan tanggal dan waktu pertemuan berikutnya. Ya, jadi action itemnya misalnya masih ada yang harus kita kerjakan, yang ditugaskan ini kapan gitu ya. Ya, jadi nih. Oke. Praktik terbaiknya ya kita harus fokus pada hasil pertemuan, keputusan utama dan item tindakan. Memiliki bagian untuk mendokumentasikan item tindakan, memiliki bagian untuk mendokumentasikan pertemuan dalam waktu berikutnya, mendokumentasikan risalah rapat dan mengirimkannya ke semua pemangku kepentingan yang tepat. Jadi ya the kick-off meeting ini, hasil the kick-off meeting ini sebaiknya memang ada bagian yang bertanggung jawab dalam mendokumentasikan ya semua yang sudah dilakukan pada the kick-off meeting. Jadi dia bisa juga membuat agenda tentang pertemuan berikutnya. Oke, kesimpulannya
Project Charter itu merupakan dokumen yang membawa pemangku kepentingan pada tujuan bersama. Ya, jadi dalam Project Charter itu tadi ada major participant, ya, ada scope, ada objektif, ada measurement, ya, ada assumption dan restriction, ya, selanjutnya project manager authority. Ini adalah contoh ringkas dari piagam project, ya. Jadi di sini ada judul proyeknya, tanggal mulai proyeknya, tanggal akhir proyeknya, nomor kontaknya, ya, nomor kontrak, ya, nomor kontrak dari proyeknya, informasi anggaran, ya. Jadi di sini proyeknya, ya, bernilai 90 juta, ya. Selanjutnya siapa manajer proyeknya dijelasin. Ini tujuan proyeknya, ya, membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu memberikan informasi kokosan dengan metode baru. Ya, di sini pendekatan yang dia gunakan dijelasin. Selanjutnya peran dan tanggung jawab dari member, ya, dari anggotanya. Oke, ya, untuk memudahkan Ananda dalam memahami tentang project charter ini atau piagam proyek ini, Bu Lucy minta Ananda mencari contoh piagam proyek atau project charter tentang sistem informasi atau teknologi informasi yang sudah dipublish atau diupload oleh orang lain. Selanjutnya Ananda jelaskan dengan merekamnya dalam bentuk video. Selanjutnya Ananda wajib mengupload tugasnya di kelas Word dengan nama Ananda. Waktunya 1 minggu. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.